dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, apakah saudara punya benda kesukaan atau benda favorit? Di mana benda itu selalu kita jaga baik-baik, kita simpan, kita rawat, dan mungkin sekali-sekali kita kasih lihat ke orang lain, kita ceritakan, oh ini barang saya, barang kesayangan saya. Punya Bapak Ibu? Mungkin punya ya Bapak Ibu ya? Atau pasti ada? Bisa barang itu barang-barang antik, bisa berupa alat musik, bisa berupa perhiasan, buku dan sebagainya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, lalu apa yang membuat benda itu begitu berharga buat kita? Apa yang membuat benda itu berharga sehingga benda itu menjadi benda favorit atau kesukaan kita? Apakah benda itu berharga mahal? Apakah karena benda itu limited edition, udah nggak diproduksi lagi? Atau karena apa, saudara? Apakah karena selalu mahal benda itu? Belum tentu kan? Ya. Belum tentu benda itu mahal. Atau bahkan bisa jadi pada awalnya benda itu tidak terlihat wah, tapi di kemudian hari baru kita menganggapnya benda itu berharga dan berarti buat kita. Itu sebabnya saudara-saudara, biasanya nilai historislah yang menjadikan sebuah benda itu begitu berharga buat kita. Saya punya jemaah di sana, saudara-saudara, ada seorang bapak yang begitu membanggakan motor tuanya yang sebenarnya udah utuh. Motornya udah tua, udah jelek, sebenarnya udah ngerong-ngerong lah, nggak layak pakai. Tapi dia begitu bangga dengan motor itu. Tapi saya akhirnya mengerti, saudara-saudara, ketika dia bercerita bahwa motor tua itu adalah motor pertama yang bisa dia beli dengan uangnya sendiri. Motor itulah yang membawa dia pergi ke sana kemari untuk mencari uang. Motor itulah tempat juga pertama kali dia memboncengi pacarnya, yang kini menjadi istrinya. Jadi ada nilai historis dari motor itu yang kemudian menjadi kebanggaan si bapak ini. Dan bisa ditebak motor ini meskipun tua, meskipun dia bisa beli lagi motor yang baru, dia nggak akan jual motor itu. Sebaliknya dia merawat motor itu, dia menjaganya dengan sungguh-sungguh dan menyimpannya dengan hati-hati. Kira-kira gambaran inilah saudara yang dikatakan di dalam Keluaran 19 bahwa umat Israel sebagai harta kesayangan Allah. Gambaran umat Israel sebagai harta kesayangan Allah menggambarkan bahwa Israel itu adalah bangsa yang begitu dihargai Allah, disayangi Allah, begitu dicintai Allah sehingga enggan ditukar dengan yang lain. Allah dengan inisiatifnya memilih sendiri bangsa itu menjadi umat kepunyaannya. Allah berinisiatif menjaga mereka dengan sepenuhnya. Mereka yang tadinya bukan apa-apa, yang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian menjadi sebuah bangsa yang berharga, bahkan kesayangan di mata Allah. Tapi saudara-saudara, bahwa itu tidak terjadi dengan sendirinya. Sama seperti benda kesukaan kita. Benda kesukaan kita dia harus punya kualitas, harus menunjukkan kualitasnya, baru bisa dibanggakan. Nah, sama umat Israel dalam konteks ini, saudara-saudara, mereka juga harus menunjukkan kualitas dirinya sebagai umat pilihan. Mereka harus menunjukkan kualitasnya sebagai harta kesayangan Allah, yaitu sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Allah, mau berpegang pada perjanjiannya. Ini yang difirmankan Allah kepada Musa dalam ayat yang kelima tadi.
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi dikasih dulu di depan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian, baru engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Maka dari itu jelas di sini saudara-saudara bahwa sama seperti motor si bapak tadi saudara-saudara. Motor tua itu dia harus diservis, dia harus dirawat, dia harus mau diperbaiki. Bahkan motor itu mungkin harus turun mesin supaya motor ini bisa dalam keadaan yang prima lagi dan bisa dipakai lagi, bukan? Nah, manusia juga harus mau memberi diri, dibentuk, diproses oleh Allah. Manusia harus hidup dalam relasi yang dekat dengan Allah. Sebab dilanjutkan di ayat berikutnya, bagaimana Israel itu dipilih, bukan supaya mereka merasa lebih baik dari orang lain, bukan semata-mata karena mereka spesial di hadapan Allah, lalu mendapatkan perlakuan khusus sebagai bangsa pilihan, sebagai harta kesayangan Allah. Tapi di ayat berikutnya kita melihat mereka diberikan konsekuensi penugasan. Ada maksud ketika Allah mengatakan kau akan menjadi harta kesayangan. Mereka diminta apa yang mereka dengar itu mereka sebarkan kepada bangsa lain. Dengan kata lain mereka diutus kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal, memberitakan tentang cinta kasih Allah, menyatakan belas kasih Allah kepada sesama. Oleh sebab itu di dalam perjanjian baru kita melihat ada dalam Injil Matius, Allah yang mewujud di dalam Tuhan Yesus mengulang kembali penugasan itu kepada para murid. Bukan tidak mungkin para murid sudah punya stigma dalam otak mereka, mereka adalah bangsa pilihan, umat pilihan, harta kesayangan Allah, maka sudahlah selesai tugas mereka, tidak perlu napa-napain. Nah, justru Yesus hadir di situ. Yesus mengulang kembali tentang konsekuensi penugasan itu kepada para murid. Berawal dari kisah Yesus di mana Yesus melihat banyak domba yang kehilangan gembala, banyak domba yang tidak diperhatikan dan mengalami kesusahan hidup. Karena itu Yesus langsung mengambil sebuah tindakan, dia memilih langsung ke-12 muridnya, dia mengutus para muridnya itu untuk ikut terlibat dalam misi Kristus, memberitakan kerajaan surga, menyatakan belas kasih Allah kepada sesama. Inilah yang menjadi perhubungan buat kita, saudara. Tugas pengutusan itu bukan hanya diberikan untuk 12 murid Yesus. Tugas pengutusan itu juga diberikan sepanjang masa untuk setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Anda pengikut Kristus, maka Anda juga diutus ke dalam bumi. Kalau yang masih ingat tema minggu lalu, ingat nggak tema minggu lalu? Diam semua. Partisipasi ya, sempurna. Allah ingin manusia berpartisipasi dalam karya Allah. Allah tidak mau bekerja sendiri, tapi Dia melibatkan manusia. Jadi kembali diulangi, saudara. Konsep yang sama. Yesus memilih 12 murid, mengutus 12 murid, bukan berarti Yesus tidak bisa bekerja sendiri. Bukan berarti Yesus tidak sanggup menjalani misinya sendiri. Tapi Yesus mau supaya konsekuensi penugasan sebagai pengikut Kristus itu ada dalam diri tiap orang. Kita bukan hanya dipilih, bukan hanya dianggap sebagai harta kesayangan Allah seperti umat Israel,
Tapi kita diberi tanggung jawab, diberi kehormatan untuk ikut terlibat, untuk ikut bersama-sama menjalani misi pengutusan. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Banyak orang dalam pengutusan dari Tuhan, ya. Dipilih jadi ini, jadi itu, diangkat jadi ini, jadi itu, aja alasannya banyak. Dari alasan yang biasa, ya, nggak ada waktu, belum sempat, masih sibuk, sampai alasan yang aneh-aneh, saudara. Nah, bagaimana mungkin, saudara? Kalau misi yang itu aja kita nggak mampu, apalagi misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus langsung. Gimana kita dipilih dan diutus oleh Tuhan Yesus? Menarik kalau kita mencermati kata diutus dalam perikop tadi, saudara. Kata diutus tadi dari asal kata Ibrani, yaitu para gelei, ya. Dari bahasa Yunani para gelei, artinya bukan sekedar diminta, bukan sekedar dilamar, seperti orang yang mau dilamar jadi penatuan, bukan seperti itu. Ya. Yang dipujuk, dirayu, ayo Pak jadi penatua, ayo dong jadi aktif. Keputusan di tangan saudara. Anda mau nolak, mau terima, terserah Anda. Ya. Nah, para gelei bukan itu, saudara. Para gelei yang pertama adalah istilah yang dipakai dalam dunia militer ketika seorang komandan memberikan perintah kepada para prajurit. Bisa nolak prajurit? Bisa nolak? Nggak bisa. Ya. Ketika si komandan memberikan perintah, laksanakan, lakukan, prajuritnya hanya bisa siap, lakukan. Nah, para gelei seperti itu, saudara. Tidak ada tawar-menawar lagi, tidak ada bujuk-bujuk dan lain-lain lagi. Tapi sebuah